Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada sesi ini, saya akan mencoba menggambarkan tentang arah dari riset yang akan saya laksanakan, yang akan saya kerjakan terkait dengan pembuatan disertasi. Dilatar belakangi oleh studi kebaharian Nusantara yang menjadi sentral dalam penulisan ini. Kalimat-kalimat yang sering kita dengar, nenek moyangku seorang pelaut, itu sekarang akan menjadi daya analisis dari studi ini. Ketika kita bicara tentang nenek moyang seorang pelaut, maka yang terjadi adalah dalam bayangan kita, laut itu yang menjadi sumber dari segala penelitian yang akan kita laksanakan pada penelitian ini. Pemerintah sering mengadakan kampanye-kampanye untuk kita mencintai laut. Akan tetapi dalam kampanye-kampanye kegiatan-kegiatan itu yang disuguhkan adalah daging ayam, bukan dari ikan. Nah, kebudayaan bahari yang akan menjadi background besar dari riset ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Kripotgate dalam bukunya, bahwa kebudayaan itu adalah pengertian atau makna-makna yang terjalin secara menyeluruh dalam bentuk simbol-simbol yang diwariskan secara turun-temurun melalui proses komunikasi dan dilestarikan pengembangannya terhadap kehidupan dari suku atau individu yang memahami kebudayaan itu. Kebaharian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan laut, dan laut bagi orang-orang bahari semurni-murninya dialami dan dikerjakan dalam kehidupannya. Itu pendapat tentang kebaharian dari Bapak Andre Lapian dalam bukunya yang berjudul Orang Laut, Suku Laut, dan Bajak Laut. Ini diperkuat kembali tentang arti budaya bahari yang disampaikan oleh Siswanto. Orang-orang yang bekerja di laut, berdagang di laut, konsentrasi hidupnya di laut, dan laut adalah objeknya, maka mereka itulah yang disebut sebagai orang-orang yang memiliki budaya bahari. Penelitian suku Mandar selanjutnya ditulis oleh Pak Ridwan Alimuddin dalam bukunya tentang orang Mandar, orang laut. Nah, di situ beliau mengungkapkan bahwa 3 suku karya bahari Mandar itu ada dilihat dari bagaimana cara mereka melakukan penangkapan ikan, bagaimana cara mereka membuat perahu sande. Nah, di situ beliau menjelaskan tentang teknik-teknik yang dipakai oleh orang-orang Mandar dalam pembuatan perahu tradisionalnya. Akan tetapi kekhawatiran pada tulisan Pak Ridwan Alimuddin ini ada mengatakan bagaimana sebenarnya nanti pengaruh modernisasi dalam kebaharian orang Mandar tersebut. Nah, selanjutnya ada lagi beberapa penelitian dalam buku yang ditulis oleh Tahara dan Bahri. Beliau mengungkapkan bahwa suku Mandar itu memiliki dunia kemaritiman yang mempengaruhi dimanapun mereka berada. Nah, terhadap alam merupakan kunci untuk kehidupan mereka di samudra. Itu dalam penelitian dari Pak Tahara dan Bahri. Nah, penelitian-penelitian tentang kebudayaan bahari pernah diungkapkan juga oleh Larudi dalam bukunya Tara Turu Toro tentang
karakter budaya bahari di masyarakat Wakatobi. Di situ dalam konsep Tara Turu Toro itu landasan perilaku karakter yang dilihat dari sudut pandang masyarakat Wakatobi itu sangat memiliki juga nilai-nilai yang senantiasa diwariskan secara tradisional dalam konsep spirit pelayaran tradisional mereka. Studi dari disertasi ini lebih mengarahkan ke suku Mandarnya, karena dalam sebuah tulisan Christian Perrault yang berjudul The Bugis, beliau mengatakan bahwa pelaut ulung yang sebenarnya adalah suku Mandar. Nah, ketika berbicara pelaut ulung, maka di studi ini akan digambarkan ada dua hal. Yang pertama adalah tentang teknik pembuatan kapal, dan yang kedua adalah teknik dalam melakukan pelayaran. Dari uraian yang saya jelaskan tadi tentang kebaharian orang Mandar, maka saya akan coba membuat klasifikasi terkait dengan beberapa hal, di mana ini akan menjadi kajian utama dari sorotan yang akan dijadikan penelitian dalam disertasi ini. Yang pertama, budaya pada teori yang dipakai oleh Peirce itu harus mengandung unsur-unsur tentang nilai-nilai yang harus diwariskan dalam kebudayaan bahari Mandar itu sendiri. Karena penelitian yang saya ungkapkan tadi dalam bukunya Ridwan, ada kekhawatiran bahwa teknologi itu akan menghilangkan kebudayaan bahari itu sendiri. Dia akan proses modernisasi, akan meremblesi semua tradisi-tradisi, nilai-nilai tradisi menjadi tidak diyakini lagi, terutama pada generasi-generasi baru berikutnya. Sehingga yang menjadi dasar penelitian ini yang pertama yaitu tentang bagaimana internalisasi. Nah, ini bagaimana internalisasi nilai budaya bahari Mandar itu untuk ke generasi berikutnya. Nah, yang kedua, karena perubahan teknologi semakin canggih, khususnya dalam dunia perkapalan, maka kajian yang kedua akan saya ambil bagaimana pola atau bagaimana adaptasi. Nah, adaptasi yang dimaksud di sini adalah adaptasi dari teknologi kebaharian masyarakat Mandar tadi beradaptasi dengan teknologi modern. Nah, disinilah yang akan menjadi bagian inti dari tulisan-tulisan itu, dan tidak menutup kemungkinan karena ada teknologi modern, ada juga teknologi secara tradisional, maka akan menjadi referensi tentang abad-abad 21. Siapa tahu nanti ternyata teknologi kebaharian tradisional Mandar menjadi penyumbang terhadap metode pelayaran secara nasional. Nah, demikianlah tadi apa yang bisa saya sampaikan tentang sedikit dari kajian dari disertasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.